Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Ya, baik, readingan kita kali ini adalah temanya dirinya yang malu telah berbuat jahat kepadamu ya. Berbuat jahat kayak gimana? Nanti kita lihat ya, dan penyesalan apa yang telah dia lakukan kepadamu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana dirinya yang malu telah berbuat jahat kepadamu. Wow, ini berarti orang masih ada urat malu ya. Tahu malu juga gitu. Dan kenapa dia malu kepadamu ya? Nanti kita lihat, ataupun ini energinya juga bisa terbolak terbalik, vice versa. Kalaupun ini terjadi pada dirimu dan kamu yang ternyata berbuat jahat kepada orang itu, ya berarti kamu harus insaf. Kenapa? Karena karma itu selalu ada, karma baik, karma buruk ya. Jadi jangan sampai kamu menanam ya, ataupun menginvestasikan karma buruk di hari esok ya. Kita tuh nggak terlalu pusing ya kalau orang menjahati kita, karena ingat ada karma baik untuk kita ya. Jadi jangan takut ya kalau bukan untukmu, keturunanmu ya. Jadi jangan pernah mempersulit dirimu sendiri di hari esok ataupun keturunanmu. Jadi berlakulah baik dimanapun dan kapanpun dan kepada siapapun ya. Oke, di sini dirinya yang malu telah berbuat jahat kepadamu. Kita lihat di kartu pertama, Three of Swords. Cinta segitiga, perselingkuhan, ada juga pengkhianatan ya. Ya, dia merasa bahwa dirinya ketahuan gitu ya, dia malu gitu. Dimana ya sudah, kamu memaafkannya. Ini bicara tentang pemaafan, ataupun mungkin kondisinya oke, kita putus ya, tetapi saya tetap memaafkanmu gitu. Jadi dia merasa bahwa kamu sosok yang dewasa, sosok yang pemaaf dan bisa mengontrol emosi ya. Jadi dia merasa bahwa apa yang kulakukan ini sudah sangat salah ya. Dia masih memaafkanku, padahal kalau saya di posisinya ya, saya pasti udah marah-marah, udah hina-hina, udah maki-maki ya, udah gak karuan-karuan gitu ya. Tapi dia masih bisa ya memaafkanku, dan ini ada beberapa kali ya, bukan satu kali aja tapi sudah beberapa kali, tetapi tetap ada pemaafan untuknya. Sehingga dia merasa malu ya, karena mungkin keluarga juga sudah tahu selain dirinya ya, sehingga dia merasa wah, saya malu sekali nih gitu ya. Bukan dari dirimu saja tapi dari keluargamu, dari sahabat, mereka artinya ketahuan gitu bahwa kamu dirinya itu ya selingkuh, dan ya malu aja gitu, karena seolah-olah orang berpihak kepadamu, dan bahkan mungkin keluarganya pun ya berpihak padamu, sehingga dia merasa bahwa saya ini eh, sangat tidak punya moral dalam hal perasaan gitu ya. Jadi ya dia merasa bahwa
saya telah menyakitimu, saya mencampakkanmu juga, tetapi seolah-olah dunia ini berpihak padamu. Saya terhina sekali. Kenapa? Karena ada beberapa juga yang merasa bahwa eh, artinya menyesal ya karena telah memilih yang lain, tetapi pasangan ini tidak menginginkannya atau malah meninggalkannya, di mana dulu pernah dia meninggalkanmu. Nah ini kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan ya, karena saya mengambil energi yang paling tinggi aja sesuai dengan tema kita. Jadi kalau ini pun terjadi pada dirimu, energimu, kalau tidak berarti energi yang lain ya, dari karena ini energi general, jadi energi banyak orang. Jadi kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Di sini ada adjustment. Di sini ada beberapa yang memata-matai ya, ataupun mungkin kondisinya narcissistic personality disorder ya. Ada beberapa orang yang narsistik di sini, menfitnah ya, memata-matai. Ini artinya dia mencari kelemahanmu untuk dijadikan bahan untuk pembelaan pembenaran dirinya ya, dimana kamu tetap tenang dengan fitnaan-fitnaan itu ya, walaupun mungkin betul ya, tetapi kamu oke, itu masa lalu saya, biarlah mereka menjadi kenangan pahit buatku, entah kamu mau mempermalukanku juga silahkan, itu hidup masa lalu saya nggak peduli. Nah ini ada beberapa seperti gitu, di mana dia malu ya, ih kok aib-aib pasangannya dibongkar, ih kok aib-aib keluarganya dibongkar, ih kok dia menghina orang tuanya, ini contoh ya, sehingga dia malu sendiri. Kenapa? Karena orang-orang menilai dia orang-orang yang nggak beres gitu, nggak bisa mengontrol dalam berucap, hanya melihat dari sudut pandang negatif saja ya, dimana dia harus melindungi aib keluarga, malah dia yang membongkar, sehingga publik melihat bahwa orang ini tidak bisa dipercaya. Dia malu sendiri ya, dia malu sendiri karena apa? Walaupun dia menjelek-jelekanmu, kamu nggak urus ya, kamu sudah oke, biarin aja orang gila, kayak seolah-olah gitu ya, orang gila ngapain saya urus, ngapain saya gubris ya. Jadi dia mau celoteh kamu ya, menfitnah atau playing victim di media sosial ataupun apapun ya, orang sekedar tahu aja, tapi orang tidak membela dia dan tidak membelamu juga ya, tapi dia malu, ih kok saya bisa seperti gitu ya. Saya malu sekali sama diriku dan dirimu gitu. Saya harusnya menjagamu, tetapi kok malah saya mencari pembelaan pembenaran untuk kesalahan saya gitu, dengan mengata-ngatai kamu atau dengan menfitnah. Nah ini ya, jadi ada orang-orang yang memang malu secara etika, di mana ya dia merasa bahwa dirinya buruk aja gitu ya. Adapun juga saya merasakan energi ini sahabat ya, dimana mungkin pernah meminjam atau mengambil sesuatu dari dirimu, habis itu dia cerita-cerita kamu, ataupun mungkin kondisinya dia malu karena kamu sudah betul-betul mempercayai dia dengan curhat ya, tapi dia malah membongkar curhatmu ke orang-orang ya. Dan akhirnya kamu kecewa gitu, dia merasa aduh ya ampun, kok saya sudah diberikan kesempatan, kepercayaan, tapi malah saya menyanyiakan kepercayaan dia. Saya merasa malu sekali, saya merasa tidak enakan. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya. Oke, berikutnya di sini Pack of Pentacles, ini bicara pinjam-pinjam duit juga ya. Jadi di sini kamu belajar bahwa nih orang ini nih nggak bisa dipercaya, karena ada beberapa orang-orang yang hanya meminjam duit atau datang kepadamu pada saat kamu up ya. Pada saat kamu butuh dia pergi, pada saat kamu jatuh dia pergi. Ya, apalagi butuh, pura-pura nggak kenal kamu gitu. Ini ada beberapa. Ya, jadi dia merasa malu, wah dulu saya dibantu kok sekarang saya nggak bisa bantu ya. Ini ada juga yang memang sebenarnya niatnya tulus ya. Niatnya tulus, tetapi karena memang dia nggak punya. Jadi ada dua versi, ada yang memang toksik, hanya memanfaatkan, ada juga yang tulus tapi dia merasa malu karena pada saat kamu butuh dia nggak bisa bantu kamu. Nih artinya bukan merasa apa, tapi merasa bersalah aja, saya kok nggak bisa berada di posisi dia, padahal pada saat saya susah dia ada bersama saya gitu ya, tetapi pada saat dia susah saya malah nggak bisa bantu karena memang kondisi saya juga lagi kosong gitu ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu, jadi dia merasa bahwa kamu tuh orangnya pemaaf ya gitu ya. Maaf agak sedikit berisik, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian ya. Oke. Jadi seperti gitu, dimana ya kamu tetap tenang walaupun mungkin kamu punya banyak hutang piutang sekarang ataupun apapun, kamu tetap senyum ya. Ada juga di sini joinan bisnis ataupun mungkin kondisinya pernah ya kerjasama begitu, tetapi akhirnya mungkin ya, tetapi kamu tetap ya walaupun rugi ataupun apapun tetap kamu rendah hati, tidak marah, tidak mencari-cari kesalahan orang ya. Dia melihat kamu sosok yang dewasa, di mana ya kamu mengambil pelajaran dari semua itu ya.
Oke, berikutnya kita lihat ya. Jadi dia merasa malu karena mungkin pernah ribut dengan kamu ya, bentrok harus begini harus begitu ya. Ini orang-orang semua ini pada nggak bisa menerima keadaan, tetapi kamu tuh kayak macam oke kita ikhlas, kalau memang rugi ya rugi, kalau memang kamu orang jahat ya kenapa saya harus mau marah gitu ya. Ya saya undur aja dibandingkan tekanan mental gitu, dibandingkan marah-marah. Kamu tuh dia merasa bahwa kamu tuh orangnya ini tenang, pembawaannya tenang ya, nggak mau marah-marah, nggak mau ribut-ribut gitu. Ice of Sword nih ya, dia merasa bahwa kamu tuh orangnya tenang ya, dimana dia keras kepala, dimana dia orangnya naif ya. Kamu tuh kayak macam bisa meredamkan dia, nggak mau peduli gitu ya. Sudah kalau memang kamu nggak mau sama saya ya saya pergi, saya pamit gitu. Seolah-olah kok dia bisa gitu ya, seolah-olah kayak macam tidak marah dengan kejahatan yang pernah dia lakukan, playing victim ataupun mungkin pokoknya intinya keras kepala kamu itu, keras kepala dia itu kamu bisa tidak terpancing emosi gitu. Ya, jadi dia malu sendiri. Ya, seolah-olah kayak dia mau memancing emosimu biar kamu marah, tetapi kamu tuh pembawaannya tenang dan akhirnya bisa menjadi patokan dia ataupun pembelajaran juga buat dia gitu. Gitu ya, dari keras kepalanya, dari keegoisan dia. Di sini ada Two of Pentacles ya. Dia merasa malu bahwa saya belum mengembalikan uangmu di sini. Ada beberapa juga yang merasa bahwa ih, saya bilang kemarin ditagi belum ada uang gitu, tapi ketahuan bahwa kamu mungkin beli mobil baru ya, atau mungkin pergi beli perhiasan baru, ketahuan gitu, mungkin berpapasan di toko gitu. Ih, katanya kemarin nggak ada uang, tapi kok belanja-belanja gitu. Jadi dia malu, ih, kok ketahuan ya? Kok kita bisa berpapasan di toko ya? Jadi dia malu ya, karena seolah-olah kamu sudah tagih alasannya nggak ada duit gitu. Tapi ujung-ujungnya ketahuan dia belanja ini belanja itu di luar sana. Berarti memang dia tidak memprioritaskan hutang gitu kan. Jadi dia merasa malu aja. Wow. Ya, jadi ya dia merasa malu aja, ketahuan. Ini bicara tentang ketahuan dan kerendahan hati ya. Banyak seperti gitu ya. Di sini ada Eight of Wands ya. Saya merasakan di sini energinya orang-orang yang menikahmu dari belakang pura-pura baik ya, padahal sebenarnya tidak. Ya malu aja karena ketahuan bahwa oh ternyata mereka di depan kamu baik, di belakang gosip ya. Ini ada beberapa yang kamu tahu bahwa mereka menggosipin kamu, tetapi kamu orangnya ya, artinya kamu memaafkan tetapi tidak seperti dulu lagi perlakuan kamu terhadapnya. Jadi dia merasa ya saya tahu gitu, saya sudah salah, jadi pantas aja atau wajar aja kamu sikap kamu sudah tidak seperti dulu lagi, sudah beda. Nah ini ya, walaupun mungkin kondisinya biasa aja ya, tetapi dalam hati nurani mereka itu malu gitu. Cuman untuk mengungkapkan maaf itu belum ya, karena ya ego ataupun ya malu gitu. Jangan sampai saya direndahkan ataupun apa gitu. Ya karena mereka ini orang-orang egois, orang-orang yang harga dirinya tinggi padahal salah gitu, mempertahankan kesalahan mereka, tidak mau atau tidak berani untuk mengucapkan maaf kepada orang yang pernah mereka lukai. Oke, di sini ada Three of Wands ya. Ada beberapa juga yang kita bicara hampir mirip seperti di sini Jasmine ya. Mereka sosok yang egois, sosok yang mau menang sendiri ya, tetapi keras kepala, tidak mau minta maaf dan lebih menyalahkan ya. Sekarang mereka nggak ada teman. Jadi mereka tahu bahwa oh ternyata saya nih begini tuh. Kamu sudah pergi meninggalkanku, orang-orang lain juga pun tahu bahwa kamu tuh kondisinya kayak gini gitu. Ya, jadi tidak ada yang mau menemani dia, tidak ada mau bersahabat dengan dirinya. Ya, jadi dia kayak macam merenungi perbuatannya yang selama ini dianggap itu benar, yang dia anggap itu hebat ya. Ternyata orang di luar sana menilai dia nol gitu ya. Artinya ya kamu tuh tidak sebaik yang kamu bilang gitu. Ternyata orang-orang mempunyai penilaian tersendiri tentangmu, di mana kamu mencari pembelaan pembenaran, membangga-banggakan diri, padahal orang tidak respect karena dirimu terlalu ember gitu ya. Maksudnya tidak ada teman karena membangga-banggakan diri tetapi menjatuhkan orang lain gitu ya, seolah-olah dia yang paling hebat, dia yang paling benar, dia yang paling sukses, dia yang paling kaya, dia yang pokoknya sombong lah seperti gitu, membangga-banggakan apa yang pernah dia punya, membangga-banggakan apa yang ya mungkin keluarganya ini itu ya, dan merendahkan orang lain. Makanya banyak yang tidak suka, mungkin cuman
cuman 1-2 yang respect ya, tetapi pada saat 1-2 itu sudah tidak respect lagi karena kelakuannya, ya sudah dia merasa bahwa ternyata ya artinya ada beberapa juga yang tidak di sini ya, tidak menyadari itu, tetapi pada saat sudah nggak ada temannya baru dia sadar. Pada saat dia bersamamu, kamu sudah mungkin menjadi orang yang baik gitu, tapi ternyata dia menjahatimu dengan menyinggung perasaanmu, atau dengan cara mencari kekuranganmu atau menghinamu dan keluargamu. Ini ada beberapa seperti gitu ya, yang sampai keluarga juga dihina, mencari kekurangan dan dipublikasikan. Wah, dia nggak ini, dia nggak gitu ya. Untuk apa? Supaya dibilang wow, tapi ternyata orang-orang melihat bahwa wah, ternyata nih orang nih karakternya nggak bagus gitu. Jadi dia malu ya. Telah membuatmu terluka, membuatmu keluargamu terluka, dan orang-orang menilainya tidak bagus, dan akhirnya tidak ada yang respect sama dirinya. Oke, yang terakhir di sini ada Four of Pentacles ya. Bicara tentang hutang. Hutang ini, hutang bukan hutang piutang ke manusia ya. Kok manusia sih? Hutang piutang ke pribadi ya. Ini ke hutang piutang ke bank. Jadi dia merasa malu karena ada beberapa properti ya yang ditarik dari bank karena sudah tidak bisa dia tidak bisa melunasi, ataupun mungkin angsurannya ya mandek gitu. Jadi ada tulisan palang gitu kan, macam tanah ini dijaga, atau apa ya bahasanya ya, pokoknya ada papan nama gitu ya, tanah dalam pengawasan atau rumah dalam pengawasan bank gitu ya. Jadi orang-orang semua tahu tuh, wah orang semua lihat kan, malu gitu kan. Terutama dirimu, apalagi kalau dibilang ini tanah keluarga gitu ya. Jadi ada beberapa yang merasa malu aja gitu, ih kok di pamflet ya, ada pamflet gitu kan. Jadi orang semua pada tahu tuh kalau kita itu ada bermasalah dengan pihak bank. Nah ini ya, ataupun mengambil hartamu gitu. Jadi orang-orang tahu ini kan bukan harta kamu, tapi kok kamu ambil gitu ya. Ini kan bukan milikmu ya, atau macam contoh mobil atau kendaraan ya. Orang tahu bahwa dia mengambil gitu, yang mana itu adalah hak milik kamu ya. Ada beberapa juga saya lihat di sini bicara tentang harta gono gini ya, bicara harta gono gini. Jadi kamu bentrok dengan saudaramu juga, saya merasakan energinya ya. Mungkin pembagiannya tidak rata, atau dia tahu bahwa ini punyaku, tapi akhirnya karena dia lebih tua, lebih kakak gitu ya, jadi dia yang ambil semuanya, tidak membagikan kepada saudara-saudaranya yang lain, sehingga pada saat mungkin ada tragedi ya, ataupun apapun ya, saudara-saudara tidak respect gitu ya. Jadi pada saat dia butuh atau apa gitu ya, saudara-saudaranya menghilang, nggak mau sama dia lagi gitu, karena serakah, ada sisi keserakahan di sini ya. Oke, jadi seperti gitu ya, di mana mereka malu, dirinya yang malu telah berbuat jahat dari keserakahan ya. Ya maksudnya berbuat jahat ini adalah ada yang serakah, ada yang bermain api, ada yang menfitnah, ada yang tidak konsisten membayar hutang, atau tidak jujur, terus juga keras kepala, egois, dan ya dia malu karena telah menipumu dan ketahuan seperti gitu ya. Oke, semoga resonate, dan kalaupun ini terjadi pada dirimu, insyaf ya, karena ingat jangan sampai kamu menabur karma jahat di hari esok. Yang paling sadis itu adalah kita sudah memberikan kejahatan kepada orang ya, tetapi orang itu membalas dengan kebaikan. Nah itu sangat-sangat luar biasa itu ya. Jangan sampai semesta, karena ibaratnya gini, mereka sudah mengizinkan semesta yang mengambil alih untuk bisa menegurmu. Nah ini jangan sampai seperti gitu, karena kalau manusia dengan manusia lawan ya biasa aja, kita berselisih gitu ya. Tetapi kalau seandainya sudah jadi seperti gitu ya. Oke, semoga resonate untukmu ya. Kita lihat lagi untuk koneksi dari inisial dan zodiak orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Kira-kira inisial dan zodiaknya ya, dari dirinya yang orang-orang yang malu telah berbuat jahat ya, atau membuatmu kecewa. Kita lihat dari inisialnya dulu. Oke, untuk inisial di sini saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan ada huruf W, ada huruf J, ada huruf B, A, U,
G N H L K I D E V P S M T O dan ada Q. Jadi untuk koneksi dari inisial, kamu terkoneksi dengan huruf W, J, B, A, U, C, G, N, H, L, K, I, D, E, V, P, S, M, T, O, dan ada huruf Q. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi dari zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer, ada juga Scorpio, Sagittarius, ada Gemini, dan ada dari bintang Libra. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer, Scorpio, Sagittarius, Gemini, dan bintang Libra. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.